Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue akan menyampaikan kembali berita transfer dan berita bola dari sepak bola Eropa terbaru. Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu bintang buangan Arsenal resmi gabung Olympiakos. Dibuang bukan akhir segalanya. Itulah yang jadi cerita sukses Mesut Ozil yang kini berseragam Fenerbahce. Ia tak sendiri, ada satu buangan Arsenal yang diresmikan tim asal Yunani yaitu Olympiakos di bursa transfer kali ini. Sokratis Papastapoulos yang kontraknya dibatalkan dengan kesepakatan bersama bisa tunjukkan karirnya tetap terjaga. Mengutip Evening News, pasca tinggalkan Emirates Stadium, ia kini berseragam tim kasta atas di kampung halamannya. Sokratis sebelumnya sempat berseragam The Gunners selama periode 2018 hingga 2021. Kendati sudah cukup lama mengabdi, nasibnya justru kian tak jelas ketika Arteta nggak masukkan namanya demi menjajaki musim ini. Bertemu dengan pihak manajemen untuk membicarakan masa depannya, keputusan pun dibuat oleh penghentian kontrak atas kesepakatan bersama. Diminati banyak tim Eropa mulai dari Liverpool, bek ini merasa nyaman tanda tangani masa bakti 2023 di Olympiakos. Tak heran, keputusan Sokratis dalam berkarir di Olympiakos ini sebagai bentuk perlawanan selayaknya Mesut Ozil. Berita selanjutnya itu, bersih tegang dengan Paulo Fonseca, Edin Dzeko akan tinggalkan AS Roma. Edin Dzeko disebut-sebut akan meninggalkan AS Roma setelah ketegangannya dengan manajer Paulo Fonseca. Striker asal Bosnia itu mengadakan pertemuan singkat dengan pelatih di markas klub Trigoria pada Senin kemarin. Tapi hal itu tidak mencairkan hubungan keduanya. Awal ketegangan Dzeko dan Fonseca adalah ketika Giallorossi disingkirkan Spezia di babak 16 besar Coppa Italia pada 19 Januari. Pemain berusia 34 tahun itu kabarnya bersetegang dengan sang pelatih terkait keputusan klub untuk memecat manajer Gianluca Gomber. Ketegangan itu berdampak pada tidak masukkan Dzeko ke dalam skuad AS Roma ketika tim mengalahkan Spezia 4-3 di pertandingan Serie A Italia pada akhir pekan lalu. Fonseca tampak senang dengan kemenangan timnya. Namun, ia menolak memberi jawaban tentang Dzeko dalam sebuah konferensi pers usai pertandingan. Saya memahami rasa ingin tahu yang Anda miliki, tapi saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Dzeko sebenarnya kembali ke Trigoria. Namun, ia tidak berarti bersama rekan-rekannya yang lain. Ada besar kemungkinan Manchester City itu akan absen di pertandingan kandang lawan Verona pada akhir pekan ini. Berita selanjutnya itu, Thomas Muller yang Jerome Boateng bertahan di Bayern Munchen. Thomas Muller mengatakan yang ingin Jerome Boateng bertahan di Bayern Munchen, sehingga rekannya itu bisa melindungi dirinya sedikit lebih lama di lapangan. Setelah menghabiskan 10 tahun terakhir dalam karirnya, Boateng masuk 6 bulan terakhir dalam kontraknya. Pemain berusia 30 tahun itu akan berstatus bebas transfer pada Juni. Ia saat ini bersama kami. Ia masih memiliki kontrak hingga musim panas, dengan tanda tangan di kertas yang tepat. Itu juga akan dilakukan di masa depan juga. Jerome telah berada di sisi saya untuk waktu yang lama, dan tidak ada salahnya jika dia sedikit lebih lama untuk mengawasi saya. Direktur olahraga Bayern itu Hasan Salihamidzic membahas spekulasi tentang masa depan Boateng pada November. Ia bersikeras bahwa keputusan akhir akan dibuat di waktu yang tepat untuk kedua belah pihak. Kami semua tahu bahwa Jerome memiliki kontrak hingga 30 Juni 2021, dan kami akan berbicara dengan Jerome dan manajemennya pada saat yang tepat dan membuat keputusan yang adil untuk semua orang. Berita selanjutnya itu, kontrak beres, Thomas Tuchel segera diperkenalkan sebagai manajer baru Chelsea. Chelsea dilaporkan akan mengumumkan siapa manajer baru mereka. The Blues disebut akan menunjuk Thomas Tuchel sebagai manajer baru mereka dalam beberapa saat ke depan. Beberapa jam lalu Chelsea membuat keputusan besar. Mereka mencat Frank Lampard, manajer yang telah menangani mereka dalam 18 bulan terakhir. Pemecatan Lampard ini menimbulkan spekulasi baru. Banyak yang bertanya-tanya, siapakah yang akan menjadi juru taktik Chelsea yang baru menggantikan manajer 40 tahun itu? Pakar transfer Eropa itu Fabrizio Romano mengklaim bahwa Chelsea sudah mengunci nama pengganti Lampard. Mereka akan mempekerjakan Thomas Tuchel sebagai manajer baru mereka. Menurut Romano, manajemen Chelsea sudah lama mengincar Tuchel sebagai manajer baru mereka. Menurut klaim Romano, proses finalisasi Tuchel menjadi manajer Chelsea sudah selesai. Sang manajer diberitakan sudah berada di London. Ia sudah menandatangani kontrak bersama The Blues. Ia diyakini dalam beberapa jam ke depan akan diperkenalkan sebagai manajer baru The Blues.
Berita selanjutnya itu, mau Max Aarons, MU hanya perlu bayar segini. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Bek incaran mereka itu Max Aarons diberitakan bisa direkrut dengan harga yang relatif terjangkau. Belakangan MU memang dilaporkan ingin berburu bek kanan baru. Mereka mencari pemain yang bisa bersaing bagi Aaron Wan-Bissaka. Salah satu nama yang dirumorkan jadi target transfer MU adalah Max Aarons. Sang bek diberitakan sudah dipantau MU sejak musim lalu karena ia tampil apik bersama Norwich City. Mirror mengklaim bahwa MU berpotensi mendapatkan bek kanan berusia 21 tahun itu karena mahar transfernya tergolong terjangkau. Menurut laporan itu, MU tidak perlu keluar banyak untuk mendapatkan Aarons. Sang bek kabarnya bisa ditebus dengan harga yang relatif murah. Ia bisa dibayang di angka 20 juta pound saja. Padahal sang bek masih terikat kontrak di Carrow Road hingga tahun 2024 mendatang. Berita selanjutnya itu, Sevilla yang dekat dapatkan tanda tangan Papu Gomez. Kapten Atalanta itu Papu Gomez tinggal selangkah lagi bakal mendapatkan klub baru. Pemain asal Argentina itu disebutkan bakal nyengkang ke Spanyol untuk membela kontestan La Liga yakini Sevilla. Menurut laporan terbaru yang ditulis oleh Tutor Mercato Web, baik Sevilla maupun Atalanta disebut telah menemui kesepakatan soal transfer Gomez. Awalnya Papu Gomez diklaim bakal dipinjamkan dahulu oleh tim asuhan Julian Lopetegui itu sampai akhir musim ini. Namun Sevilla memilih untuk langsung menembus Papu Gomez secara tunai di Januari ini. Belum diketahui berapa harga yang ditetapkan oleh dia untuk pemain berusia 32 tahun itu. Tapi yang jelas Sevilla sudah menawarkan gaji sebesar 3 juta euro per musimnya dan kontrak pendek berdurasi 2 musim hingga Juni 2023 mendatang. Sayangnya, meski menjadi pilar utama tim dalam beberapa musim terakhir, hubungan Gomez dan Aldia harus retak di musim ini, lantaran sang kapten berseteru dengan pelatih Gianpiero Gasperini. Berita selanjutnya itu, Milan ditemani Arsenal dan Juventus dalam perburuan playmaker Porto, Otavio. AC Milan dikabarkan telah ditemani Arsenal dan Juventus dalam perburuan playmaker FC Porto, yang akan habis masa kontraknya pada musim panas mendatang, yaitu Otavio Edmilson. Melalui jurnalis Pietro Bazzano Prota, terkuak baru Rossoneri saat ini sedang memantau Florian Thauvin dari Marseille dan Otavio untuk Prestato musim panas mendatang, mengingat keduanya akan berstatus bebas transfer pada Juni mendatang. Menurut TMW, Leicester City telah mengajukan tawaran untuk pemain internasional Brazil itu, yang bisa bermain posisi mana saja di garis serangan tim. Gila Rossi pada awalnya merupakan tim favorit untuk mengamankan servis sang pemain. Namun Paolo Maldini tampaknya sempat secara pribadi menghubunginya, dengan harapan bisa membujuknya memilih merapat ke San Siro. Jika upaya yang dilakukan Maldini tersebut bisa membuahkan hasil, maka menjadi keuntungan tersendiri bagi Rossoneri, mengingat persaingan untuk merebutkan tanda tangan Otavio musim panas mendatang hampir dipastikan bakal sangat sengit. Terlebih, dengan statusnya sebagai pemain bebas transfer. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.